Rockers, ketemu lagi di Pillow Talks with Rani Sutari setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam. Pastinya hari ini Rani nggak sendiri ya, aku sudah ngamar di Hotel Pullman Jakarta Central Park. Dan di Executive Suite-nya aku sedang ngobrol-ngobrol sama seorang psikolog cantik. Halo lagi Citra. Hai Hard Rockers. Aduh, Citra ini kan memang berpraktik di Halodoc dan juga Lighthouse Indoor ya. Ini kalau di episode lalu, ini Hard Rockers harus nonton sih, soalnya episode lalu itu kita ngebahas perselingkuhan. Dimana banyak sekali orang yang memutuskan untuk bercerai atau putus dari pasangannya karena ada perselingkuhan. Tapi sebenarnya hari ini tuh gue pengen ngebahas banget nih Cit ya. Proses putusnya itu sendiri ya, jadi bukan cuma karena masalah perselingkuhan gitu, karena yang namanya putus cinta, putus hubungan atau bercerai let's say gitu, apalagi ini trennya akhir-akhir ini banyak banget loh orang yang cerai dan malah happy. Itu tuh sebenarnya kenapa sih Cit? Karena gue ngeliat dan gue juga ikut mikir gitu, jangan-jangan orang-orang yang putus atau memutuskan untuk mengudahi sebuah hubungan ini itu juga pasti ada beberapa faktor. Mungkin gak sih kayak orang yang udah ngerasa, wah gue kayaknya udah kenal luar dalam banget dari busuk-busuknya sampai baik-baiknya sama pasangan gue, dan akhirnya kayaknya gue udah enak aja gitu, gue kayak udah gak mau terima dan udah deh mendingan gue cari pasangan baru, gue udahin aja yang ini. Ada beberapa faktor gak sih Cit? Menurut lo ada apa aja? Untuk mengakhiri sebuah hubungan kan nggak semuanya bisa dilakukan dengan mudah ya. Betul. Ada yang memang mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat dia berat gitu ya, meskipun merasa di pernikahan atau di relationship-nya unfulfilled. Entah itu karena faktor udah punya anak, misalnya penilaian keluarga, lingkungan, image dia di publik, atau mungkin punya harta bersama gitu ya, akhirnya memutuskan untuk perceraian itu perlu dipikirkan bertahun-tahun mungkin, sampai akhirnya dia sampai di titik cukupnya gitu ya, batas toleransinya udah maksimal. Nah kalau misalnya dia memang sudah merasa semakin dipertahankan dia semakin terluka, semakin tidak didengarkan, tidak ada kesempatan atau upaya untuk bisa saling mengusahakan satu sama lain, values-nya juga udah mungkin berbeda, yang ya nggak apa-apa juga ya untuk memang mengakhiri hubungan yang udah nggak sehat. Apalagi kalau dianya misalnya korban KDRT gitu ya. Wah iya sih. Kan banyak ya yang berusaha menutupi, berusaha untuk nggak cari pertolongan, karena merasa udah invested di dalam hubungan itu gitu ya. Pernikahannya udah sekian tahun misalnya, terus juga misalnya ekspektasi publik, lingkungan, keluarga itu besar ke mereka, dan akhirnya membuat berat. Tapi kalau misalnya itu yang terbaik, ya it's okay to make difficult decision gitu. Selama kamu yakin kesejahteraanmu akan lebih baik ketimbang bertahan, dan kamu akan semakin apa ya, gak berdaya, powerless, helpless gitu. Mau nunggu apa lagi? Ya ada lu malah tambah terluka-luka dan terlunta-lunta kayaknya di dalam relationship. Babak belur. Cit, tapi kan yang namanya proses gitu ya, melewati sebuah keputusan pasti kan ya itu tadi lama, bertahun-tahun gitu prosesnya. Tapi ketika sudah selesai nih hubungannya sendiri, itu juga sebenarnya ada prosesnya lagi tuh ya kan, karena kan lo baru aja keluar dari sebuah hubungan yang benar-benar bisa dibilang abusive or toxic atau apapun itu. Ini ada beberapa tahapannya juga nggak sih gitu, karena Rockers gue yakin ya mungkin ada yang baru putus, ada yang baru bercerai atau akan bercerai gitu, berpisah gitu. Ini ada stagesnya nggak sih Cit? Biasanya setelah mengakhiri hubungan, baik dia itu apa ya, expect terjadinya perceraian atau perpisahan itu atau enggak gitu ya, sepihak ataupun tidak, biasanya akan ada fase-fase berduka yang akan dilewatin. Benar. Kalau Hard Rockers pernah dengar Kubler-Ross ya, itu kan ada 5 stages of grief ya. Ada denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Atau kalau awamnya masa-masa galau. Masa galau ya, tapi ada 5 tahap tuh. Ada 5 tahap gitu ya. Dan ini nggak selalu linear sih, jadi bukan berarti abis tahap 1, kedua, 3 tuh jadi urutan Hard Rockers. Jadi kadang-kadang kita merasa, wah udah
nangis-nangis Bombay nih, udah fase depression nih, berarti dikit lagi acceptance ya. Bisa aja dia back and forth sih, balik lagi ke marah lagi, kesel lagi, berusaha tawar-menawar lagi, berandai-andai lagi, sampai akhirnya dia memang sudah memasuki fase acceptance. Dan sangat wajar di antara fase ini ya, kita akan mengalami kerinduan, kangen, flashback lagi, memori yang positif di partner kita ya, atau ex-partner kita ya. Baik hubungannya itu kita akhiri karena untuk kebaikan kita, ataupun sepihak dan tidak terduga gitu ya. Dan ini nggak selalu pertanda untuk balikan loh, Ran. Iya, soalnya kan banyak yang kayak, aduh ini kayaknya gue nggak bisa hidup tanpa dia, gitu kan. Jadi coba kayaknya, chat lagi ya. Iya, kayak gue masih bisa nih balikan lagi sama dia. Soalnya kan banyak orang yang mengakhiri hubungan gitu dengan, ya itu tadi mungkin ada denial nih, ada apanya, mungkin kehilangan sosoknya juga. Jadi malah kayak, aduh balik lagi. Merasa ada yang, karena misalnya kita pas lagi pacaran, bucin, banyak menghabiskan waktu sama pasangan, terus lupa sama teman-teman, lupa sama hobi kita, lupa ngejar mimpi-mimpi kita. Akhirnya ya source of comfort-nya ya hanya dia, dan ketika dia nggak ada, rasanya tuh kayak kehilangan pegangan. Iya. Gitu. Oh, I see. Karena mungkin pas selama hubungan juga lo nggak melakukan kegiatan lain yang variatif selain dari hubungan dengan si pasangan gitu yang ya. Self-love, yang memberdayakan diri kita. Jadi ya dia cuma satu-satunya source of validation kita, comfort kita. Oh, benar juga ya. Wow, ini hati-hati nih Harkers. Kalau lo ada di hubungan yang sebenarnya sih nggak apa-apa juga lo fokus sama pasangan gitu ya. Tapi kalau terlalu fokus akhirnya lupa sama tadi cita-cita, mimpi, hobi dan lain-lain. Apalagi teman-teman ya, support system. Iya. Malah jadi akhirnya validasi lu cuma dari satu orang ini. Pas orang yang nggak ada, kelar loh. Iya. Waduh. Rasanya kayak nggak punya oksigen gitu ya. Iya. Padahal enggak. Nah, tapi Cut, ini kan kalau tadi udah lo jelasin gitu, ada 5 stages nih. Tadi dari denial, anger, sampai akhirnya nanti ke acceptance gitu. Tapi yang namanya orang putus hubungan, menurut gue kan walaupun diakhiri dengan baik-baik lah ya katanya gitu, kan tetap aja ini adalah sesuatu yang bisa dibilang nggak baik buat diri kita gitu, karena pasti ada luka di situ dan lain-lain. Dan biasanya orang-orang yang sudah selesai dari suatu hubungan itu biasanya kayak pengen balas dendam gitu loh. Balas dendamnya tuh dengan beberapa cara pula gitu. Ada cara-cara yang mungkin bisa dibilang positif, ada yang negatif. Ini Citra pernah alamin atau pernah lihat juga nggak sih? Pernah denger di klien Citra? Biasanya sih ya kalau klien-klien yang ku hadepin, ya ada aja sih yang mau nunjukin kalau dia tuh setelah putus tuh lebih oke lah ya, nggak butuh lagi, pengen buktiin bisa misal achieve target yang sebelumnya nggak bisa dia achieve karena waktunya kan berarti kan banyak dihabiskan sama pasangannya. Betul. Jadi dia nggak ada waktu juga buat dirinya sendiri atau improving dirinya sendiri. Jadi biasanya dia mau nunjukin, nih abis sama lo tuh gue lebih happy loh. Posting mungkin di sosial media, pergi sama teman-teman, liburan, seneng-seneng gitu ya. Pengen nunjukin bahwa dia udah move on gitu ya. Padahal kan belum tentu internalnya sudah move on. Dan mencapai tahap acceptance gitu ya. Iya. Tapi balik lagi juga ke intention si orang yang baru putus itu juga ya, Ran ya. Intention dia apa ya? Nggak mungkin kali ya kalau misalnya kita nggak pengen gitu nunjukin ke orang-orang butuh validasi, ya nggak harus juga kita murni juga sih dari pengen karena kitanya aja. Tapi kalau misalnya kita memusatkan kembali fokus untuk memberdayakan diri kita tanpa kita merasa butuh di-acknowledge orang lain bahwa kamu tuh lebih baik ya setelah nggak sama dia gitu. Itu lebih baik sih, lebih healing juga, karena berarti kan sayang banget ya, soalnya kita udah berusaha mengusahakan kebaikan diri kita, tapi kita nunggu validasi orang, nunggu di like dulu, nunggu dipuji dulu. Kan belum tentu orang notice belum tentu orang notice sepeduli itu. Padahal ada atau tidaknya validasi eksternal dari orang lain itu tidak menghambat pertumbuhan kita juga, kebahagiaan kita juga. Bukan karena nggak di like, nggak dikomentarin positif, berarti kita nggak happy, nggak enjoy. Kamu tetap layak memperjuangkan kebahagiaan kamu loh, dengan atau tanpa validasi eksternal.
gitu sih. Nah, jadi sebenarnya Balikin ke diri sendiri aja. iya, sebenarnya si orang-orang yang melakukan revenge ini gitu ya, balas dendam sebenarnya nggak perlu menunggu validasi eksternal gitu ya. Karena yang namanya revenge kalau emang lo lakuinnya dengan intention atau niat yang baik sebenarnya bagus-bagus aja gitu ya nggak sih? Soalnya sah-sah aja gitu. Karena kayak gue ngeliat gitu misalnya kayak Khloe Kardashian. Ini kan kayak orang yang bener-bener tiba-tiba banget gitu berubahnya setelah punya anak malah dengan mantan lakinya yang selingkuh, jeng gitu kan, keluar dengan revenge body goals yang kayaknya keren banget gitu. Jadi sebenarnya oke-oke aja dan sah-sah aja gitu ya. Tapi ada nggak sih alasan lain di balik itu yang bikin orang tuh pengen melakukan balas dendam atau revenge gitu? Karena kalau revenge-nya positif sebenarnya sih ya oke-oke aja gitu kan. Lo revenge menjadi lebih zen, mungkin lo lebih healing gitu kan. Nggak apa-apa, atau lo body lo, muka lo jadi lebih cantik, cakep gitu kan. Tapi kan banyak juga loh, Cid, menurut gue orang-orang yang melakukan revenge atau balas dendamnya dengan cara yang negatif. Nah, ini nih kenapa bisa sih sebenarnya? Ya balik ke intentionnya ya, ada yang satu memang untuk fokusnya balikin ke diri sendiri, tapi ada juga loh intentionnya yang untuk menyakiti si ex-partnernya ya atau mantannya. Menyakiti, merusak image, merusak reputasi, buat menderita. Dia yang ditunggu adalah reaction, perubahan sikap, perubahan emosi, perubahan perilaku. Dan selain dia mengharapkan kejatuhan orang itu ya, dia juga mengharap perubahan secara internal dari diri dia sendiri juga sih sebenarnya. Oh gitu. Kan kita mikirnya, oh dia cuma pengen balas dendam, nyakitin nih gitu. Tapi ada pleasure yang dia cari juga. Dia pengen merasa lebih baik, feeling good dengan merasa sudah memberikan penghukuman atau penghakiman yang layak buat si mantannya. Jadi dia ngerasa puas gitu kalau dia melakukan balas dendam yang tidak baik kepada mantannya gitu ya. Ini soalnya agak-agak nyangkut nih ya sama kasus yang kemarin tuh sedang viral di mana-mana ya tentang si revenge porn ini gitu kan. Ini jahat banget gitu ya. Dia berarti ingin melukai, mencederai image mantan pasangannya, ingin menjatuhkan juga karirnya dan lain-lain. Relationship-nya yang sedang dijalani padahal happy-happy aja. Nah, ini Kak, kalau orang-orang yang revenge kayak gini, tadi kan alasannya mungkin ya banyak lah ya, dia pengen ada validasi dari eksternal, tapi juga ada validasi dari internal gitu, dia pengen ngerasa aku lebih kuat daripada kamu. Tapi orang-orang kayak gini tuh sebenarnya punya masalah apa sih di masa lalunya? Kenapa dia pengen banget balas dendam? Iya, biasanya dia pengen taking back the control gitu ya, karena kan kalau udah putus, dianya udah move on, udah menjalani relationship yang baru, kan dia merasa nggak berdaya ya, nggak bisa ngatur-ngatur lagi, nggak bisa ngendaliin lagi. Jadi ketika dia sudah merasa lepas kendali gitu ya, orangnya sudah sama yang lain, dia nggak bisa kontrol orangnya, dia kontrol persepsi orang lain terhadap si mantannya. Oh wow, that is so cruel ya. Bahwa ex-nya tuh buruk, ex-nya tuh nggak baik, jelek gitu lah ya. Wow, berarti sebenarnya orang-orang yang melakukan balas dendam ini, dia sebenarnya cuma pengen dapetin kontrolnya itu ya. Berarti bisa dibilang ini adalah kelakuan yang abusive juga gitu ya. Berarti ini mungkin nggak sih, soalnya aku juga akhir-akhir ini lagi sering baca mengenai NPD gitu, Narcissistic Personality Disorder gitu. Biasanya mungkin orang-orang yang tadi nih yang Citra jelasin, orang-orang yang pengen take back control, pengen divalidasi perasaan atau pikirannya, aku tuh lebih keren, lebih oke, lebih jago dari kamu, lebih powerful dari kamu. Itu tuh ada hubungannya nggak sih sama kejadian-kejadian kayak si revenge porn ini atau apapun bentuknya balas dendam yang tidak baik itu? Memang sih ada kecenderungan ya orang-orang yang merasa entitled gitu ya, bahwa ya harusnya aku diperlakukan special dong, kenapa udah enggak gitu ya. Kan lukanya jadi besar di dia, merasa boleh atau berhak untuk ngambil kendali atas kontrol orang itu gitu atau mantannya gitu ya. Memang banyak kasus yang kalau dicek gitu ya, udah ada polanya sih Ran gitu ya, dari zaman pacaran gitu ya, sampai dia gongnya misalnya melakukan revenge porn gitu ya. Biasanya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung revenge gitu ya. Biasanya ada, kalau bahasa sekarang red flags gitu ya, red flags yang diabaikan gitu, yang karena masih sayang, masih kecintaan, bucin gitu ya, nggak apa-apa deh. Atau bisa juga karena takut
takut dengan konsekuensi akan diintimidasi, akan semakin diinjak gitu ya. Jadi gue turutin aja deh gitu. Kita juga perlu aware sih dengan partner kita. Adakah pola-pola berulang yang membuat kita semakin lama di dalam hubungan itu makin kecil gitu ya, terisolasi kah, merasa nggak berharga, merasa nggak berdaya. Kayak dulu gue keren banget, tapi kok sekarang gue kayak memble ya gitu. Kayaknya gue selalu apa-apa tuh bergantung, butuh approval atau butuh izin dulu gitu, nggak punya suara sendiri, nggak punya opini sendiri. Kan pasangan partner boleh dong memberikan saran, masukan gitu ya. Tapi kan nggak berarti itu semuanya wajib atau perintah yang harus diikuti kan. Kita tetap berhak kok punya suara, boleh berkompromi gitu ya. Tapi kalau kita makin kehilangan suara, makin nggak berdaya, pengennya jadi bawaannya pengen nutupin dari orang-orang terdekat kita. I see. Kadang nggak disuruh putus hubungan sama orang-orang terdekat kita, belum tentu. Tapi karena kita korban misalnya, saking malunya, takut malah dipisahin, itu juga banyak kan. Jadi dia tahu sih pasangannya itu abusive, tapi kalau cerita, cari emotional support, dia malah akan disuruh putus. Jadinya malah nggak bilang. Padahal kan bisa dilindungi. Oh my god, ini jadi aneh ya, Bo. Padahal dia udah tahu dia tersakiti, dia terabuse gitu kan, tapi pas lagi curhat, let's say, ke temannya atau mungkin ke keluarganya, dia malah takut disuruh putus. Malah dia nggak mau cerita. Malah nggak mau cerita. Loh, kok? Dibatasin sampai batas mana dia mau disclose isunya, experience-nya. Oh gitu. Ada yang gitu. Berarti ini sebenarnya dia udah jadi orang yang segitu terkontrolnya sama pasangannya. Jadi dia juga takut nih gitu mau menceritakan itu. Bahkan tanpa dipaksa bisa juga. Wow, jadi sebenarnya saking dia udah dikontrol sama mantan pasangannya atau mungkin saking di abuse ya, jadi secara nggak sadar dia juga emang ya udah takut dengan sendirinya. Padahal nggak dilarang juga sama si mantannya, tapi karena dia udah keburu takut akhirnya yaudah deh gue diem aja gitu. Tahu nggak Ran kenapa bisa gitu? Kenapa? Salah satunya karena dia sudah experience cycle of abuse yang berulang sehingga dia sendiri pun mempertanyakan persepsinya, keputusannya, kepercayaan dirinya. Iya. Karena mungkin selama hubungan juga kerap kali di-gaslight, terus juga banyak menerima penghukuman, dikritik, berulang-ulang, di silent treatment kah, di guilt tripping. Oh, dibilang, aduh kamu lebay banget sih, gitu. Kamu emosian banget sih, dasar cewek emosian, gitu. Padahal sebenarnya lagi mengkomunikasikan needs-nya dia, gitu ya. Oh. Gitu, jadi dia questioning her own sanity. Wow, ini ngeri sih, ini hati-hati banget. Jadi sebelum sampai ke tahap itu dan akhirnya si mantan lu melakukan revenge, sebenarnya udah harus dipertanyakan dulu tuh dari awal hubungan atau mungkin selama hubungan itu apakah memang lo ngerasa itu tadi ya gitu, kayak di guilt trip lah, di gaslight, dan kayak ngerasa jadinya kok gue jadi kehilangan diri gue sendiri gitu ya. Oh wow, ini mengerikan sih. Dan ada ini juga Ran, kayaknya kita juga bahas ya waktu itu sebelumnya pernah ngobrol-ngobrol. Ada mungkin pegangan atau value kah, persepsi kah yang misleading atau ekspektasi yang salah. Contohnya? Di dalam hubungan yang dirimu bilang, nanti juga berubah. Oh, iya sih. Ini karena kebanyakan orang kan kayak gitu ya, gitu kayak denial gitu sebenarnya. Udah tahu, udah ngelihat ciri-ciri atau red flag-nya nih kayaknya harus kita hindarin gitu. Tapi karena ngerasa ya udahlah nanti juga berubah, pasti nanti dibilangin dia akan begini, akan begitu. Sebenarnya mungkin nggak sih itu terjadi? Mungkin Ran, karena kan di cycle of abuse itu kan ada patternnya ya, ada tension building, ada incident of abuse, ada reconciliation, ada calm atau honeymoon phase. Jadi dia itu kenapa sampai kayak Rani bilang, kok dia masih bisa ngarepin berubah ya, ya? Karena dia emang ada patternnya dan pada suatu titik dia ada masa tenangnya Ran. Ada masa dia kan tension building itu kan dia mulai, misalnya pasangannya itu mulai kritikal, mulai nada suaranya naik, ada hal nggak sesuai dikit, dia protes gitu ya. Jadi si partner yang jadi korbannya merasa, gue harus hati-hati nih, kayaknya gue harus diam aja deh, biar nggak di abuse atau biar nggak makin parah. Padahal habis tension building memang untuk mempersiapkan meledaknya di incident of abuse-nya.
Oh, wow. Dimaki-maki kah? Kan juga nggak selalu fisik ya, nggak harus Iya. pukul-pukulan juga, bisa Betul. emosional, bisa seksual, bisa financial. Hmm. Di uang bulanannya terlalu di-cut sehingga dia nggak bisa apa-apa, nggak punya tabungan juga, nggak disuruh kerja juga, atau nggak boleh kerja gitu ya, nggak boleh Iya. berdaya, Aha. atau di-cut off dari social supportnya gitu tuh bisa juga ya. Akhirnya ketika udah meledak-meledak di situ, nanti masuk ke reconciliation yang udah as expected, nanti minta maaf, nangis-nangis, nyembah-nyembah, gitu. Aku nggak akan melakukan itu aku janji lagi. nggak akan ulangin lagi itu. Terus dibeliin hadiah-hadiah mahal, diajak liburan kemana, ke Bali, ke luar negeri gitu. Atau bisa juga dianya nggak minta maaf, korbannya yang minta maaf. Loh, kok Bisa bisa? juga. Merasa, kan self esteemnya udah turun ya, merasa setelah di gaslight, oh iya ya mungkin aku yang salah ya, karena bisa juga setelah minta maaf si partnernya bilang gini, aku nggak akan kayak gini kalau kamu nggak kayak gitu. Oh my God. Jadi minta maaf tapi pakai syarat, the blame comes to you. Waduh. Ini sih udah agak-agak kelewat batas nalar, tapi memang sering terjadi secara tidak sadar juga mungkin di hard rockers juga nih ya. Jadi seolah ada pewajaran ya. Kayak dinormalisasi aja gitu, kayak oh ya udah deh, mungkin dia memang marah-marah gara-gara guenya juga kali yang terlalu sering ngomel. Padahal bukan masalah ngomelnya ya. Mungkin ketika kita ngomel itu kan sebenarnya mungkin lagi kayak mengkomunikasikan kebutuhan gitu ya. Aduh. Jadi nyesel, jadi submisif lagi. Iya. Tapi pernah nggak sih Citra gitu melihat atau mendengar yang kasus entah itu dari tadi ya narcissistic personality disorder atau abusive relationship ini yang benar-benar leading into revenge yang benar-benar wah jahat banget gitu loh. Dan gimana caranya untuk memperbaiki tadi rasa percaya diri, self esteem dan lain-lain, karena kan you lose your sense of self gitu, you lose yourself in the relationship gitu, karena lo udah jadi nggak percaya diri dan lain-lain setelah melewati si hubungan yang gila tadi itu. Ya yang paling jahat juga salah satunya yang dirimu bilang di awal tadi, revenge porn ya. Disebarluaskan image atau video private gitu ya, ada aktivitas seksual kah atau menampilkan tubuh gitu ya, supaya nama baik rusak gitu ya. Kalau memang sudah terjadi, upayakan sebisa mungkin sih ya memang kita minim emotion yang kita tampilkan, bahwa ya kita kadang ditunggu adalah reaksi sakit hatinya, reaksi kita menderitanya gitu ya. Jadi semakin kita menampilkan itu feeding the ego of the abuser gitu. Ya bukan berarti kita nggak berhak atau nggak layak sakit hati gitu ya. Tentu gitu, silahkan share perasaanmu itu ke orang-orang terdekat yang suportif, ke tenaga profesional gitu ya. Sebisa mungkin minim interaction and contact sama abusernya. Gitu. Jadi nggak perlu kamu winning back untuk apa ya, balik lagi ke dalam hubungannya kah? Ya bisa jadi si abusernya mengharapkan balik lagi mantannya. Kalau ada pikiran siapa lagi yang mau nerima aku udah seburuk itu, cuma dia yang ngerti aku, tahu luar dalam aku. Ya bisa aja itu jadi salah satu intention si pelaku ya. Biar gitu. Nih orang yang di-abuse balik lagi ke abusernya. Bisa kurang ajar. Emang. Kecuali dia emang niatnya meres gitu ya. Tapi yakinkan aja bahwa ya value kamu itu nggak ditentukan dari satu insiden itu aja kok. Betul. Gitu. Kamu a whole person gitu yang sebelum kejadian itu kamu punya banyak hal-hal positif, hal baik yang ada dalam diri kamu gitu ya. Orang-orang yang memang peduli, sayang, support kamu pasti akan selalu mendukung kamu. Oke, udah kejadian, konsekuensinya bukan lagi kembali ke hubungan yang secara repetitif udah toxic gitu ya, karena kan endingnya akan sama ya. Kalau polanya sama, hasilnya akan tetap sama. Ya nggak apa-apa, it's okay to feel bad after making the right decision for you gitu, by leaving the toxic relationship gitu. Nggak apa-apa, silakan reach out ke orang-orang yang memang jadi support system kamu, ke tenaga profesional, dan coba deh hal-hal yang missing dalam relationship kamu waktu itu, self esteem kamu, self worth kamu, coba kamu build lagi. Masih kok, bisa kok. Jadi coba aja kejar lagi mimpi-mimpi kamu, terus aktualisasikan lagi potensi diri kamu,
kumpulin lagi orang-orang yang emang suportif, coba hobi kamu, komunitas kamu, dan itu akan memberdayakan kamu sih. Jadi balik lagi ke diri ya, jangan cuma mikir oke, ada satu insiden besar yang membuat gue kayaknya sudah terabuse gila-gilaan dan mati-matian, kayaknya gue nggak bisa wake up or get up from that situation, padahal sebenarnya lo masih bisa kok, karena your whole life itu nggak ditentukan sama satu kejadian buruk itu gitu ya Cet ya, karena masih ada support system di luar sana yang bisa bantuin lo, dan lo juga sebenarnya ya emang punya self worth yang jauh lebih berharga dari sekedar sebuah kejadian itu gitu ya. Dan bukan kamu juga yang membuat itu jadinya bener. nyebar kan. Iya. Jadi sebenarnya balik Without lagi, consent, jangan sampai bikin abuser kamu itu malah jadi puas dan senang dan bangga. Yes, gue berhasil. Gue berhasil menghancurkan dia. Jangan. Justru lo harus keluar sebagai pemenang dan menjadi queen aja gitu. Nggak apa-apa, terserah kamu mau ngapain. Betul. Wow. I'm still slaying. I'm still slaying. Oke, ada one last word nggak sih ini buat hard rockers gitu, yang mungkin sekarang ini gitu masih ada di dalam situasi hubungan yang justru lagi pengen mengarah ke keputusan ini gitu ya, pengen menyelesaikan sebuah hubungan yang udah wah gila, mantan gue atau pasangan gue nih kayaknya narsisistik banget. Ada nggak sih mungkin cara-cara step by stepnya yang harus dilakuin biar lo akhirnya bisa keluar beneran dari hubungan ini? Pokoknya yakinin aja diri kamu, sebesar apapun investasi yang sudah kamu keluarkan untuk hubungan itu ya waktu, ya energi, secara finansial mungkin, atau ketumbuhanmu gitu, apapun deh gitu ya. Tapi kalau kamu merasa di dalam hubungan itu kamu terjebak, bertahan bukan karena cinta, tapi lebih banyak karena takut, karena worry, karena merasa nanti gue diapa-apain nih, nanti gue akan terima konsekuensi negatif nih. Berarti itu udah pertanda sih bahwa hubungan itu udah nggak sehat dan layak untuk di-cut. Jadi ya kalau kamu misalnya belum punya cukup tenaga ya, nggak apa-apa, pelan-pelan di-build aja. Di-build, dikumpulin lagi support sistemnya gimana, resources-nya apa aja gitu. Coba lebih berdaya secara finansial bisa. Mulai nabung, atau memang kalau udah se-abusive itu, fisik kamu sampai babak belur, record, catat, dan ada bukti kalau bisa ya. Sehingga ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, kamu punya bukti itu. Karena bisa jadi gini Ran, ketika kita yang ngadu, bisa jadi pas disamperin nih sama pihak ketiga, polisi kah, keluarga, tetangga ya. Dikonfront ya. Dikonfrontasi, dicek, si abusernya tuh kayak sopa. Abusernya ini punya topeng yang baik dan manis gitu. Personanya sangat positif, dia berusaha menjelaskan, merasionalisasi, dan apa yang terjadi? Si korbannya histeris dong. I see. Karena merasa aku dibohongin, dimanipulasi, kamu tuh aslinya nggak kayak gitu. Dan biasanya kalau dites ya, depresinya tinggi, histerinya lagi tinggi, jadi kecenderungan untuk tidak dipercaya juga jadi lebih besar. Padahal dia mengalami itu karena korban kekerasan, bukan karena dia mentally unstable yang suka mengada-ada, bukan berarti dia bohong, tapi dia sudah sekian lama menerima perlakuan buruk. Ada waktunya dia bisa meledak juga gitu. Wah, jadi jangan sampai lu malah nggak dipercaya karena lu tuh nggak punya bukti dan dikiranya lu yang emosional dan histeria gila sendiri gitu, yang halu-halu. Padahal sebenarnya lu sudah mengendure so much pain dan juga sudah mengalami fase abusive dari orang yang ya mungkin ini tadi ya narsisistik gitu kan. Biasanya orang yang narsisistik kan gitu ya, yang kayak pinter membawa dirinya, di luar charming, karismatik, butuh adoration gitu ya, padahal di belakang pak gitu. Waduh, ngeri banget. Harapnya jangan sampai kamu berada di relationship yang kayak gini. Dan mungkin kalau kamu saat ini sedang berusaha untuk keluar dari si relationship yang abusive tadi bersama orang yang narsisistik, dan kamu malah mungkin takut, wah gue nanti takut kena revenge-nya nih gitu, atau kayaknya nggak ada yang bisa menerima aku lebih baik dari dia. Enggak ya, tenang aja, karena lo punya nilai yang jauh lebih berharga dan lebih tinggi dari sekedar dipukulin secara mental, emosional, dan fisikal gitu. Oh ini Ran, kayaknya penting deh buat teman-teman hard rockers juga tahu. Ada pernah denger kan ya yang kode isyarat untuk minta pertolongan? Nah, itu juga kayaknya perlu dipelajarin tuh ya, kalau memang sedang ada di hubungan yang abusive atau toxic gitu ya. Tandanya itu tangannya kayak high five gitu ya. High five ya? Kayak high five, tapi rapat semua. Rapat semua berdiri, dan tunjukkan dia turun 4 jarinya. Gini ya? Telunjuk, jari tengah, jari manis, jari
kelingking. Jempolnya mau gimana pun bebas ya, mau ditutup, mau enggak. Yang penting menunjukkan kita tuh dari berdiri, berdaya, tiba-tiba rapuh, jatuh. Nah ini kode minta tolong. Kalau kamu ngelihat ada teman kamu, saudara kamu, atau bahkan stranger, ini layak dilaporin sih. Gitu. Karena berarti sudah menerima kekerasan secara fisik, mental, dan juga emosional. Oh my God, thank you so much insight-nya hari ini, Citra. Udah nemenin aku ngobrol-ngobrol. Hati-hati Harakers ya, yang mungkin saat ini sedang menerima revenge dari mantan-mantannya, atau malah takut kena revenge dari mantannya, makanya nggak bisa keluar dari relationship yang abusive. Aduh, mendingan cut that off, segera deh, as soon as possible, and rebuild your life, your self-esteem, your self-worth, gitu kan. Mantap recapnya. Makasih banget Citra sudah nemenin aku ngobrol-ngobrol di Pillow Talks with Rani Sutari. Pastinya kita akan terus hadir setiap hari Kamis di jam 9 sampai jam 11 malam. Tapi nggak apa-apa banget kalau Harakers ketinggalan sama episode hari ini, karena lo masih bisa mendengarkan via Spotify di ruang siar juaranya MRA Media, dan juga bisa langsung cus ke YouTube channelnya Hardwork FM, karena akan ada versi visualnya juga di sana. And of course, I would like to thank you so much kepada Pullman yang sudah memberikan eksekutif suite-nya. Thank you so much Pullman Jakarta Central Park. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode Pillow Talks with Rani Sutari berikutnya. Have a really good night, Harakers. Bye-bye.